Bab 484 latar belakang yang mengejutkan. Angel pun ragu-ragu sejenak saat melihat tatapan Valentino, tapi dia tetap menyesapnya. Ketika aroma anggur menyentuh lidah dan menyebar di mulutnya, mata Angel pun langsung melebar. Wah, rasanya benar-benar berubah drastis. Angel memandang anggur di gelas dengan tidak percaya. Kalau bukan hanya satu macam anggur yang ada di sini, Angel pun meragukan apakah Valentino diam-diam menggantikannya dengan anggur lain. Di sisi lain, Valentino bangkit perlahan, tatapannya menuju ke arah Luis. "Apa kamu yakin ingin mengusirku?" Raut wajah dan nada bicara Valentino sangat tenang. "Hei!" Luis tersenyum tipis dan menoleh kepalanya. "Aku tidak akan berbicara dengan orang yang tidak sederajat denganku." Meski tersenyum, perkataan ini sudah merupakan penghinaan yang besar. "Hah?" Frederick dan lainnya langsung tertawa terbahak-bahak. "Valentino, biar ku beritahu kamu, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Tuan Muda Luis. Kami sudah memberi kalian muka dengan menyuruh kalian pergi. Kalau dikatakan dengan terus terang, kenapa kalian belum keluar?" Frederick menjawab dengan menggertakkan giginya. Raut wajahnya terlihat sedikit mengerikan dan kesombongan yang tak ada habisnya. Valentino mengusap hidungnya pelan, sudut mulutnya pun sedikit melengkung dan berkata, "Jangankan kota Neo ini, bahkan di seluruh dunia, hanya aku sendiri yang bisa memutuskan kemana aku pergi. Apa gunanya mendengarkan perkataan orang lain? Beraninya kamu, Valentino. Hari ini kalau kamu tidak mau pergi, kamu juga harus pergi." Teriak Frederick sambil mengulurkan tangannya menunjuk Valentino. Suasana di tempat membuat semua orang ketakutan. Siapakah yang akan menang dalam pertarungan ini? Anak muda sudah memiliki amarah yang begitu besar. Kalau tidak, kamu suruh aku untuk keluar juga. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar lagi dari luar pintu. Orang yang berada di dalam pun sudah terbiasa. Siapa yang datang lagi? Semua orang membalikkan badan dan memandang ke arah luar pintu. Hanya terlihat iringan mobil mewah diparkir di luar pintu. Tadinya mereka terlalu fokus, sehingga tidak memperhatikan itu. Sementara saat ini, mobil mewah terbuka lebar. Ada lebih dari 20 pengawal berpakaian hitam berdiri di sekitarnya. Seorang orang tua yang berwajah tenang berjalan menuju Ola. Walau disebut orang tua, namun sebenarnya orang ini terlihat seperti berusia 50-an. Orang inilah yang mengeluarkan suara lantang tadi. Setelah melihat jelas wajah orang ini, tidak peduli Mario ataupun Luis, semuanya tercengang. "Psst, Direktur Maple Rain Real Estate, Hendrik Harahap. Astaga! Kenapa dia bisa datang ke sini? Apakah dia juga bergabung dengan Kamar Dagang Kota Neo? Tidaklah sederhana, kalau ada toko besar yang bergabung dengan Kamar Dagang Kota Neo, maka Kamar Dagang ini akan menjadi sangat kuat. Kalian harus tahu, ada desas-desus bahwa penyokong Maple Rain Real Estate adalah keluarga besar di Kota Kama." Setelah ucapan ini dikatakan, semua orang pun menyusut kepala dan mata mereka penuh dengan ketakutan. Maple Rain Real Estate yang saat ini tidak hanya perusahaan terkemuka yang diakui seluruh Kota Neo. Hal yang paling menakutkan adalah latar belakang yang mengejutkan dari Kota Kamer. "Direktur Hendrik. Selamat datang, Direktur Hendrik. Direktur Hendrik." Sebelumnya ketika Luis muncul, sebanyak 90% orang yang ada di tempat menyapa Luis. Tapi kedatangan Hendrik kali ini membuat semua orang menyapa Hendrik dengan sopan dan tidak ada yang berani mengabaikannya. Hendrik mungkin tidak mengenal mereka, tapi mereka tidak akan berani untuk tidak mengenal Hendrik. Inilah kekuatan Maple Rain Real Estate. Inilah kengerian dari keluarga Wijaya Kota Kamera. "Pak Hendrik, Direktur Hendrik." Bahkan saat ini Luis dan Mario pun memandang Hendrik dengan sopan. Gerak-gerik mereka juga penuh dengan kesopanan. Saat menghadapi tokoh besar yang lebih tua dan memiliki identitas yang sangat mengerikan seperti Hendrik, semua orang tidak berani menyinggungnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hanya dengan satu Maple Rain Real Estate sudah bisa menandingi setengah dari Kamar Dagang Kota Neo ini. Selain itu, Kamar Dagang Kota Neo tidak mungkin menghabiskan sumber daya manusia dan keuangan untuk melawan Maple Rain Real Estate. Jadi, kedudukan Maple Rain Real Estate di Kota Neo tidak bisa tergoyahkan. Bahkan orang-orang yang disebut pengusaha ternama di Kota Neo ini pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Raut wajah Hendrik tenang, dia hanya menerima sapaan mereka dengan acuh tak acuh tanpa membalas siapapun. Akan tetapi, tidak ada orang yang berani marah, karena Hendrik berhak untuk melakukan ini. Di bawah tatapan semua orang,
Hendrik melangkah ke hadapan Valentino dengan diikuti 20 pengawal di belakangnya. "Tuan Valentino, apakah kamu boleh memberiku segelas anggur?" Hendrik langsung memberi salam saat dia menghadapi Valentino. Semua orang terkejut. Setelah Hendrik melakukan tindakan ini, seluruh ala pesta seketika menjadi hening, suara jatuh jarum pun dapat terdengar. Bagaikan suasana makam pada tengah malam, kesunyiannya sangat terasa. Semua orang pun melihat pemandangan ini dengan mata terbelalak. Angel juga terkejut, gelas anggur di tangannya pun bergetar. Louis termangu, kulit kepala dan otot mukanya pun tidak tahan untuk gemetar. Ini. Mario juga terkejut. Dia menatap Valentino, kemudian memandang ke Hendrik yang bersikap sopan dengan ekspresi bingung. Maple Rain Real Estate adalah perusahaan terkemuka di kota Neo. Tidak ada yang berani meragukan kedudukannya. Meskipun Hendrik hanya direktur Maple Rain Real Estate, siapa yang tidak tahu kalau pemilik asli Maple Rain Real Estate belum pernah muncul? Segala masalah perusahaan diurus oleh Hendrik, sehingga kedudukan Hendrik sangatlah tinggi di kota Neo. Namun saat ini, Hendrik bahkan tidak memedulikan Louis, malah menyapa dengan Valentino. Apa yang terjadi ini? Pada waktu yang bersamaan, sebuah pemikiran pun muncul di hati semua orang. Apa kemampuan yang dimiliki Valentino sampai Hendrik bersikap begitu padanya? Sementara Angel sudah tahu dari awal bahwa Valentino dan Hendrik itu sudah saling kenal. Akan tetapi, dulu Hendrik tidak bersikap begitu sopan terhadap Valentino. "Tuan Valentino, apakah bisa memberiku segelas anggur?" tanya Hendrik lagi dengan sopan. Valentino tersenyum tipis dan berkata, "Mau anggur? Kamu harus tanyakan dengan tuan di sini. Di mataku, tuan yang disebutkan itu juga tidak bisa dibandingkan dengan satu bulu kuduk Tuan Valentino." Jawab Hendrik dengan tersenyum. Ucapan ini mengejutkan semua orang lagi. Hal ini hampir seperti menunjuk hidung Louis dan berkata, "Kamu Louis tidak sebaik bulu kuduk Valentino." Semua orang terkejut, sementara raut wajah Louis berubah masam. Tapi dia tidak punya keberanian untuk menantang Hendrik. Kalau Hendrik tidak datang, tentu saja dengan identitas Louis pantas menjadi orang pertama di sini. Namun saat ini, tidak peduli seberapa sombongnya dia juga harus menempati peringkat kedua. Bahkan Louis mungkin tidak bisa menjadi yang kedua setelah melihat sikap Hendrik terhadap Valentino. Louis hanya bisa berada di peringkat 3, berada di belakang Valentino dan Hendrik. Hendrik mengambil segelas anggur yang diserahkan oleh Valentino, lalu berbalik untuk melihat sekeliling dan bertanya, "Aku baru saja dengar kalau ada yang ingin mengusir temanku dari pesta ini." Frederick tercengang. Dia langsung menyusut kepalanya dan tidak berani menjawabnya. Raut wajah Louis juga sangat masam. Kalau Hendrik ingin mencari masalah dengan Frederick, mungkin Louis juga tidak bisa menghentikannya. Alasannya sangat mudah, karena penyokong Maple Rain Real Estate adalah keluarga Wijaya Kotakama. Sebab keluarga itu adalah suatu keberadaan yang sangat menakutkan. Mereka bisa melenyapkan keberadaan keluarga Brianto dengan sangat mudah. Bab 485 pelan-pelan tapi pasti. Suasana menjadi lebih sunyi saat Hendrik menanyakan hal ini. Bahkan banyak orang tidak berani menarik napas kuat-kuat dan tidak ada yang berani menatap Hendrik. Mereka semua menundukkan kepala dalam diam. Sedangkan Frederick, dia terlihat seperti tikus yang sedang menundukkan kepalanya dengan ketakutan dan tidak mengatakan apa-apa. Bahkan Chloe dengan kepribadian arogan sekalipun, saat ini jantungnya berdebar kencang dan tidak berani berbicara. Kenapa? Tidak ada yang mau mengakuinya. Apa mungkin aku yang sudah salah dengar? Ekspresi Hendrik datar. Direktur Hendrik, Anda pasti salah dengar. Tuan Valentino ini adalah teman Anda, jadi siapa yang berani mengusirnya? Kalau ada yang berani melakukan ini, maka aku, Louis, akan menjadi orang pertama yang menolaknya. Louis tertawa datar dan langsung melangkah maju untuk menjelaskan. Itu betul. Tuan muda Louis menjadi yang pertama menolaknya dan aku menjadi yang kedua menolaknya. Frederick juga mengangguk tanpa malu-malu. Hah? Slamet dan Mario mencibir, merasa malas untuk membongkarnya. Meskipun para tamu di sekitar resepsi ingin tertawa, mereka pun juga memahami maksud dari tindakannya Louis dan Frederick. Dikarenakan, bagi mereka dalam menghadapi orang yang ingin dilindungi Hendrik, mereka hanya bisa bertindak sedemikian rupa. Bukankah begitu Tuan Valentino? Kamu ini temannya Hendrik, jadi aku pasti akan turun tangan untuk membantumu. Hendrik menoleh dan bertanya pada Valentino. Sebelum Valentino berbicara,
Louis buru-buru berkata sambil tersenyum. Karena seperti itu, mungkin di antara kami dan Tuan Valentino ada sedikit kesalahpahaman kecil saja, tapi sekarang kesalahpahaman itu sudah diselesaikan. Diselesaikan. Aku tidak bertanya padamu. Hendrik melirik Louis. Louis? 20 pengawal berpakaian hitam yang dibawa oleh Hendrik langsung maju 2 langkah dan menatap Louis dengan ekspresi datar. Louis merasa tertegun dan tanpa sadar mundur 2 langkah. Aura kuat dari 20 pengawal ini saja tidak bisa dia terima. Bahkan pengawal yang dibawa Louis pun tidak berani menunjukkan aura seperti orang hebat mereka di hadapan 20 pria berpakaian hitam ini. Tekanan aura yang kuat menentukan dengan sangat jelas siapa yang hebat dan siapa yang lemah. Wajah Louis terlihat muram, lalu dia menutup mulutnya rapat-rapat. Saat ini, semua pandangan orang berpusat pada Valentino. Masalah ini bisa menjadi besar atau tidak, itu semua bergantung dengan satu kalimat yang keluar dari mulut Valentino. Barusan itu Tuan Muda Louis hanya sedang bercanda dan sekarang itu pun sudah berlalu. Valentino menatap Louis dalam-dalam dengan penuh makna dan berkata dengan datar. Frederick menghela napas tanpa sadar, kemudian dengan cepat menundukkan kepalanya. Valentino melirik Louis dan Frederick dengan pandangan main-main, berpikir, apakah kalian pikir masalah ini akan selesai begini saja? Tidak, ini semua hanya permulaan saja. Ada pepatah pelan-pelan tapi pasti, jadi Valentino pun tidak buru-buru saat ini. Malam ini, dia berencana ingin menggemparkan kota Neo lagi. Ternyata benar, Tuan Valentino memang seorang yang berlapang dada. Louis salut. Muncul tatapan muram di mata Louis, tapi dia masih tersenyum sopan. Kalau memang seperti itu, maka aku pun tidak akan banyak bicara lagi. Hendrik melambaikan tangannya sedikit dan ke-20 pengawal itu segera minggir. Pada saat ini, semua orang pun baru bisa menarik napas panjang dan rasa tertekan mereka pun menghilang. 20 pengawal itu benar-benar mengejutkan banyak orang saat melangkah maju secara serempak. Napas yang dikeluarkan oleh orang-orang gini seperti aura yang ingin membunuh orang, sampai membuat orang gemetar ketakutan. Direktur Hendrik, silakan Anda mengobrol dengan Tuan Valentino dulu. Aku akan pergi menemui temanku di sana. Ucap Louis dengan sopan kepada Hendrik dan sambil tersenyum. Silakan, Tuan Muda Louis. Hendrik mengangguk ringan. Louis, Frederick dan yang lainnya pun pergi dan duduk jauh di sisi lain aula utama. Para tamu resepsi pun segera berpamitan dan bergegas meninggalkan tempat itu. Segera, suasana di sisi Valentino menjadi sunyi dan hanya tersisa 5 dari mereka. Namun, orang-orang itu menghindarinya jauh-jauh, kali ini bukan karena jijik, tapi karena mereka tidak berani menyinggung Valentino dan yang lainnya. Keluarga Kusuma, keluarga Cendana, ditambah dengan keluarga laki sekalipun masih belum bisa mengalahkan keluarga Brianto. Selain itu, dengan satu Maple Rain Real Estate, meski keempat kekuatan utama ini bergabung, jangankan Louis, bahkan jika ayahnya sendiri yang hadir, pastinya akan bertindak seperti seekor anjing yang patuh. Silakan Tuan Valentino. Hendrik berkata sambil tersenyum dan bersikap hangat. Silakan Direktur Hendrik. Melihat penampilan Hendrik, Valentino merasa tidak tahu harus tertawa atau menangis, juga tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, Valentino pun duduk lebih dulu dan Hendrik mengikuti. Kalian semua duduklah, jangan terlalu sungkan. Valentino melirik Slamet dan Mario. Setelah kejadian tadi, Valentino memiliki kesan baik terhadap mereka berdua. Mampu melawan keluarga Brianto demi Valentino sudah cukup untuk membuktikan kesetiaan mereka. Bagi mereka yang setia padanya, Valentino tidak akan pernah memperlakukan mereka dengan buruk. Hendrik mengetahui hal ini dengan sangat baik, lalu menatap Slamet dan Mario dengan menyipitkan mata. Mulai dari sekarang sudah mengerti kalau keluarga laki dan keluarga Cendana dikhawatirkan akan bangkit kembali di kota Neo. Tuan Valentino, kami cukup berdiri saja, tidak apa-apa berdiri. Jawab Maria dengan cepat. Dia merasa sedikit akrab dengan Valentino. Terkadang ketika dia melihat Valentino dalam suasana hati yang baik, dia bisa memanggilnya dengan sebutan Kak Valentino. Namun, di hadapan Hendrik yang merupakan seorang bos besar dengan identitas yang mengerikan, dia benar-benar tidak berani melakukan kesalahan. Iya, kami berdiri saja, berdiri di sini saja. Slamet pun menganggukkan kepalanya. Melihat sikap mereka berdua, Angel pun merasa tidak tenang. Dalam hal status keluarga,
keluarga laki dan keluarga cendana berada jauh di atasnya keluarga Kusuma. Sekarang mereka saja tidak berani duduk, tapi dirinya sendiri malah berani duduk. Bukankah itu tidak pantas? Jangan sungkan, teman Tuan Valentino adalah temanku juga. Silakan duduk. Ajakan duduk dari seorang Hendrik sungguh mengejutkan mereka berdua. Mereka pun tidak berani menolak, jadi buru-buru duduk dengan mantap. Namun, masih tidak berani menampilkan ekspresi yang lancang dan duduk mantap seperti anak baik. Valentino duduk di kursi empuk. Hendrik dan Angel pun menemaninya dari sisi kiri dan kanan, sedangkan Slamet dan Mario juga tersenyum di sampingnya. Tiba-tiba Mario menemukan satu hal, yaitu kerjasama antara grup laki dan Maple Rain Real Estate baru-baru ini. Banyak pengusaha di Kotano sangat bingung tentang bagaimana grup laki bisa berhubungan dengan Maple Rain Real Estate melalui internet. Bahkan grup laki sendiri pun sangat bingung. Sedangkan Mario yang melihat adegan ini, sudah mengerti sedikit. Ini pasti Valentino yang membantu keluarga mereka untuk berbicara di depan Hendrik. Ternyata benar, memilih untuk mengikuti Valentino adalah pilihan yang sangat bijaksana. Tuan Valentino, terima kasih sudah membantu grup laki agar bisa berhubungan dengan Maple Rain Real Estate. Ucap Mario secara terus terang dan segera berdiri untuk mengucapkan terima kasih kepada Valentino. Jangan sungkan. Valentino melambaikan tangannya dengan ringan dan berkata, aku tidak akan membiarkan mereka yang mengikutiku dengan setia, dianiaya ataupun dirugikan. Siap, Tuan Valentino. Mario tidak banyak bicara lagi dan mengingat semua ini dalam hatinya. Slamet juga terkejut dan dia juga membulatkan tekadnya untuk terus mengikuti Valentino. Kalau begitu, kerjasama antara keluarga Kusuma dan Maple Rain Real Estate. Angel juga sedikit tercengang. Tentu saja itu juga berkat Tuan Valentino. Sejujurnya, aku sudah berteman dengan Tuan Valentino selama lebih dari 10 tahun. Hendrik menjelaskan sambil tersenyum. Mata Angel langsung melebar. Oh, ternyata begitu. Bab 486 Grup Nakasan. Jikalau memang telah berteman lebih dari 10 tahun, bukankah itu berarti Valentino mengenal Hendrik sejak dia masih muda? Saat ini, mereka bertiga masih kurang mengerti, tapi mereka juga tidak berani banyak bertanya. Hanya saja merasa bahwa identitas Valentino yang sebelumnya pasti lebih mengejutkan lagi. Para tamu resepsi di aula utama memang jauh dari Valentino dan yang lainnya, tapi saat ini mereka sesekali menoleh ke belakang. Tentu saja yang menjadi objek perhatian mereka adalah Valentino sendiri. Itu semua karena latar belakang begitu kuat yang ditunjukkan Valentino hari ini, sampai-sampai membuat semua orang merasa terkejut. 4 keluarga besar di Kota Niao didukung oleh keluarga laki dan keluarga cendana, sedangkan Valentino sendiri adalah menantu dari keluarga Kusuma. Total ada 4 keluarga. 3 keluarga ada di pihaknya, ditambah Hendrik dari Maple Rain Real Estate. Siapa yang tidak terkejut? Pemikiran semua orang sama, yaitu orang yang tidak berguna di 3 tahun yang lalu telah berubah. Mulai dari saat itu, berita tersebut tersebar ke seluruh Kota Neo dan tidak ada lagi yang berani mengatakan Valentino adalah orang yang tidak berguna. Kecuali, dia ingin menghadapi serangan dari 3 keluarga besar serta serangan dari Maple Rain Real Estate secara bersamaan. Tuan Muda Louis, aku merasa sedih. Frederick juga diam-diam melirik Valentino dan berkata dengan gigi terkatup. Melihat bagaimana Valentino dan yang lainnya mengobrol sambil tertawa, Frederick merasa semakin tidak bahagia. Louis melirik Valentino, tetapi tidak berbicara dengan tergesa-gesa dan masih memiliki senyum biasa di wajahnya. Akan tetapi, tatapannya yang dalam itu memancarkan rasa dingin dan niat buruk. Selama bertahun-tahun di Kota Neo, tidak ada yang pernah membuat Louis malu sampai seperti hari ini. Keluarga Brianto memang tidak sebaik Maple Rain Real Estate, tetapi ini tidak berarti bahwa keluarga Brianto sungguh tidak berani bertarung dengan Maple Rain Real Estate. Juga bukan berarti dia, Louis, takut pada Valentino. Hal memalukan ini saja kamu tidak bisa terima, bagaimana bisa meraih kesuksesan besar? Louis berkata dengan ringan. Kalau begitu, apakah kita hanya bisa bersabar saja? Frederick bertanya dengan gigi terkatup, merasa sangat enggan. Bersabar? Louis tersenyum dan mengangkat sudut mulutnya, berkata, kamu telah bersamaku begitu lama, orang lain yang sabar menghadapiku. Sejak kapan aku bersabar pada orang lain? Frederick terkejut dan menggerakkan mulutnya. Aku hanya sedang menunggu saat mangsa mengendurkan kewaspadaannya, lalu memberikan serangan yang fatal. Louis mencibir. Tuan Muda Louis, apa yang ingin kamu lakukan? Setelah mengelus-elus dagunya beberapa kali,
Frederick bertanya dengan tidak sabar. Louis menyesap gelas anggur dan berkata dengan acuh tak acuh. Mario dan yang lainnya tidak perlu ditakutkan. Aku sendiri yang berasal dari keluarga Brianto dapat membuat mereka takut. Aku memang tidak meragukan kekuatan Maple Rain Real Estate. Tetapi bagaimana juga, waktu pengembangan mereka di kota Neo terlalu singkat, jadi fondasi mereka masih dangkal. Keluarga Brianto mungkin tidak berani bertarung dengan mereka, tetapi kamu harus mengerti bahwa di satu hutan tidak bisa ada dua raja singa. Maple Rain Real Estate ingin mendominasi sendiri, ada orang yang lebih cemas daripada kita. Mendengar kata-kata Louis, Frederick mengerjapkan matanya. Tiba-tiba menjadi tegang dan bertanya dengan gemetar. Maksud Tuan Muda Louis adalah kamar dagang kota Neo, Grup Nagasan? Louis tidak menjawab, dia hanya mengguncang lembut gelas anggur merah, mencondongkan hidungnya sedikit ke depan, dan mencium aroma anggur merah. Frederick yang semakin memikirkannya, semakin terkejut. Di satu hutan tidak bisa ada dua raja singa dan sekarang Maple Rain Real Estate begitu kuat. Lalu siapa yang akan menjadi cemas jika Maple Rain Real Estate sampai menjadi perusahaan terkemuka di kota Neo? Tentu saja penguasa sebelumnya di kota Neo. Kamar dagang kota Neo. Kamar dagang kota Neo telah berkembang di sini dalam jangka waktu yang tidak diketahui sudah berapa lama dan setidaknya ada ratusan anggota yang masuk di kamar dagang kota Neo. Sedangkan di antara ratusan anggota kamar dagang kota Neo, siapa yang tidak memiliki sebuah perusahaan? Tanpa kekuatan yang pasti, tentu saja dia tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan kamar dagang kota Neo. Sebuah perusahaan bukanlah apa-apa, tapi jika ratusan perusahaan bergabung, pastinya akan menciptakan sebuah kekuatan yang sangat mengerikan. Takutnya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata lagi. Oleh karena itu, kamar dagang kota Neo merupakan penguasa nomor 1 di kota Neo sebelum munculnya Maple Rain Real Estate. Sedangkan, Ketua Kamar Dagang Kota Neo saat ini adalah pimpinan grup Nagasan yang menempati urutan pertama dalam daftar orang kaya di Kota Neo. Tidak peduli kekayaan, reputasi dan bahkan koneksinya grup Nagasan merupakan suatu hal yang hanya dapat dipuja oleh orang lain saja. Daerah Kota Neo ini telah lama diabaikan oleh grup Nagasan. Mereka telah mengubah perusahaan mereka menjadi perusahaan multinasional, jadi dalam beberapa tahun terakhir, mereka jarang tampil di depan umum Kota Neo. Akan tetapi, status mereka tidak dapat digoyahkan dan mereka tidak akan membiarkan kota Neo jatuh ke tangan orang lain. Jikalau Maple Rain Real Estate sampai menguasai kota Neo, maka secara alami akan memengaruhi kamar dagang dan status grup Nagasan di kota Neo. Maka dari itu, kamar dagang kota Neo tidak mungkin hanya tinggal diam saja. Tuan Muda Louis, apakah hari ini Tuan Muda Chris akan datang kemari? Frederick tiba-tiba menyadari suatu hal penting dan bertanya dengan cepat. Tuan Muda Chris seperti seekor naga yang agung. Bagaimana mungkin dia bisa datang ke tempat butut seperti ini? Katanya akhir-akhir ini Tuan Muda Chris berada di segitiga emas Venus untuk membicarakan soal bisnis dengan Panglima Waskejut. Mungkin dia akan kemari setelah selesai membicarakan soal bisnis. Omong-omong, Tuan Muda Chris telah pergi dari kota Neo selama hampir 5 tahun. Louis meletakkan gelasnya dan menatap dengan penuh penantian. Ketika grup Nagasan turun tangan, pasti akan ada pertempuran bisnis yang hebat di kota Neo. Saat keluarga Nagasan tidak ada di sini, keluarga Brianto dapat menguasai setengah kota Neo. Namun, setelah keluarga Nagasan kembali, keluarga Brianto hanya bisa duduk di posisi paling belakang. Tapi Louis tidak merasa tidak senang, malah semakin menantikan adegan perang komersial antara keluarga Nagasan dan Maple Rain Real Estate. Pada saat ini, Louis sedikit terdiam, terus-menerus melirik Valentino dan beberapa orang dengan ekspresi yang rumit. Ditambah lagi, Chloe semakin merasa tidak berdaya akibat tekanan aura dari Valentino. Dari awal mula Howard hingga Pak Boham yang memiliki kekayaan puluhan miliar, hingga sekarang Frederick seorang putra sulung dari keluarga Willianto, status Chloe meningkat berlapis-lapis. Namun, mau mengikuti siapa saja, pada akhirnya masih dikalahkan oleh Valentino. Chloe tanpa alasan pun berpikir, jangan-jangan Valentino sungguh tak terkalahkan. Lalu, sebenarnya yang telah diperbuat Chloe selama ini benar atau salah? Tuan Muda Louis, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Tuan Muda Chris pernah mengejar Angel, kan? Lalu ketika dia meninggalkan kota Neo pada 5 tahun lalu, dia mengatakan satu kalimat. Frederick tiba-tiba teringat akan hal itu. Tentu saja aku tahu, makanya aku sangat menantikannya. Hah? Louis menatap Valentino dan Angel dalam-dalam sambil memikirkan pria yang sangat hebat di benaknya. Chris dari grup Nagasan, sebelum meninggalkan kota Neo pernah berkata,
Ketika dia kembali melihat Angel punya pacar, maka dia akan membunuh pacarnya, dan jika dia punya suami, maka Chris juga akan membunuh suaminya. Angel hanya bisa menjadi istrinya Chris seorang. Setelah 5 tahun berlalu, Chris tidak akan pernah menyangka bahwa Angel sekarang adalah istri orang. Saat itu sikap tuan muda Chris sangat emosional dan metodenya sangat kejam. Dalam kalangan generasi kedua di kota Neo ini, orang yang dibawanya harus berlutut dan menyapa saat bertemu dengannya. Lalu bagi mereka yang tidak mematuhinya akan dibunuh olehnya secara langsung. Pada akhirnya, Tuan Besar Nagasan pun tidak menahan tindakan kejamnya itu, lalu langsung mengirimkannya ke segitiga emas untuk membina diri. Tapi, mengubah sifat seseorang tidaklah mudah. Aku tidak percaya bahwa setelah Tuan Muda Chris membina diri selama 5 tahun di tempat kacau seperti segitiga emas itu, benar-benar bisa membina karakternya menjadi lembut. Louis mengulurkan tangan untuk menggenggam gelas anggur. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dengan ekspresinya penuh penantian. Begitu Louis selesai bicara, tiba-tiba ada keributan di pintu, seolah-olah seseorang akan datang. Apakah kalian semua puas dengan pelayanan hari ini? Terdengar sebuah suara dengan nada tenang.